Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, atau UTS. Nah, sumatif tengah semester genap atau semester 2. Mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Kelas 3 Sekolah Dasar. Yang jelas ini kurikulum Merdeka. Oke. Lanjut yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, kapur barus. Kamfer ditaruh di tempat terbuka mengalami perubahan A. Warna, B. Ukuran, C. Rasa, dan D. Wujud. Nah, kita taruh atau kita simpan di tempat terbuka, dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, jadi misalnya ini akan berubah wujudnya. Warnanya tetap, ukurannya, nah ini juga sebenarnya, tapi yang paling tepat adalah wujudnya, yang D. Soal nomor 2. Es batu yang dilumuri serbuk kayu bertujuan A. Mudah dipotong, B. Agar tidak cepat mencair, C. Cepat mengalir, D. Agar menjadi gas. Nah, es batu kita tahu ini jika dilumuri serbuk kayu bertujuan ini untuk agar tidak cepat mencair. Jawabannya adalah yang B. Itu tujuan dari es batu yang dilumuri serbuk kayu. Soal nomor 3. Besi yang terkena air hujan lama-kelamaan akan membentuk A. Kapur, B. Tanah, C. Cair, dan D. Karat. Nah, besi kalau kelamaan udah lama kena air hujan itu besinya akan membentuk karat, dia akan berkarat. Jawabannya D. Soal nomor 4. Benda cair yang digunakan untuk melumasi motor dan mesin adalah A. Oli, B. Air, C. Bensin, dan D. Minyak. Nah, kita tahu benda cair yang melumasi motor dan bensin itu, jawabannya adalah yang A. Oli. Bukan air, bukan bensin, bukan minyak. Jadi yang melumasi motor dan mesinnya itu adalah oli. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 5. Lingkungan rumah yang sehat dapat terjadi jika A. Saluran air hangat mampat, B. Banyak tanaman pelindung, C. Sampah berserakan, D. Banyak asap kendaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Jika lingkungan rumah sehat dapat terjadi jika banyak tanaman pelindung. Jawabannya adalah yang B. Bukan sampah berserakan atau banyak asap, itu tidak sehat. Soal nomor berikutnya nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini alasan baju yang dijemur menjadi kering adalah A. Air menguap karena panas matahari, B. Air mengalir jika dipanaskan, C. Air jatuh dari baju, D. Baju menyerap air. Jadi jawabannya ini tujuan ini kan menjemur pakaian pada siang hari, dan itu menyebabkan A. Air menguap karena panas matahari. Jawabannya adalah yang A. Ini supaya baju kita cepat kering, menjadi kering ini. Menjemur pakaian, air menguap karena panasnya matahari. Soal berikutnya nomor 7. Lilin akan mencair ketika dipanaskan. Jika cairan lilin didinginkan, yang terjadi adalah A. Lilin menguap
B. Lilin memadat kembali. C. Lilin tidak mengalami perubahan. D. Lilin berubah menjadi minyak. Nah, jika kan lilin akan mencair jika dipanaskan, tapi jika lilin didinginkan, dia akan terjadi. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Lilin memadat kembali, dia akan padat lagi. Soal berikutnya nomor 8. Jenis kayu yang baik untuk membuat pintu adalah kayu A. Sengon, B. Jati, C. Meranti, dan D. Mahoni. Nah, ini jenis kayu yang baik untuk membuat pintu. Yaitu kayu apa? Jawabannya adalah kayu jati, B. Ini merupakan kayu yang bagus dan baik untuk membuat pintu. Soal berikutnya nomor 9. Perhatikan benda berikut. A. Gayung, B. Botol, C. Cermin, dan D. Terali. Gayung ya, 1 sampai 5 ini gayung, botol, cermin, terali, panci. Benda terbuat dari plastik. Nah, A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 1 dan 4. Nah, gayung ini ya terbuat dari plastik. Botol, ya botol ada yang plastik, ada yang kaca. Ini tapi botol. Cermin jelas terbuat dari kaca. Terali ini besi, panci dari aluminium. Jadi jawabannya adalah yang A, yang terbuat dari plastik, gayung, dan botol. Memang ada botol kaca, tapi ada juga botol plastik. Kalau cermin tidak ada plastik. Soal berikutnya nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Oke. Tanah yang dialami terdapat cacing, menandakan tanah tersebut A. Tandus karena cacing menghambat pertumbuhan. B. Subur karena banyak menyimpan air. C. Tandus karena sampah mudah membusuk. D. Subur karena cacing membuat tanah gembur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang iya. Cacing ini dia itu membuat tanah menjadi subur karena cacing membuat tanah menjadi gembur. Jadi jawabannya adalah yang D. Itulah fungsi dari kalau ada cacing, menandakan tanah itu adalah gembur, atau juga disebut dengan subur tuh. Nomor 11. Anggota ekosistem laut. A. Kepiting, kadal, eceng gondok, B. Penguin, ular, air, rumput, C. Kura-kura, air, ikan mujair, D. Plankton, air teripang. Kura-kura, ikan, ini sebenarnya air ya. Kura-kura ini kan ekosistem laut, bukan laut ini. Bukan ya, berarti jawabannya itu adalah ya, plankton, air teripang. Jawabannya adalah yang D. Jawabannya D. Kadal bukan. Kadal bukan. Di sini rumput bukan. Penguin di sini ikan mujair nih, mungkin bukan air laut ini ikan mujair. Ya. Lanjut soalnya nomor 12. Di suatu padang rumput terdapat sekumpulan sapi, rumput, pohon jambu, semut, dan seorang pengembala. Sekumpulan sapi di padang rumput tersebut merupakan A. Spesies, B. Populasi, C. Ekosistem, dan D. Biosfer. Ya, ini sekumpulan sapi.
Sekumpulan sapi. Itu merupakan populasi. Jawabannya adalah B. Sekumpulan sapi ini adalah B. Populasi. Soal berikutnya nomor 13. Mekanisme penting bagi keberlangsungan proses kehidupan suatu ekosistem. A. Respirasi. B. Fermentasi. C. Reproduksi. D. Fotosintesis. Jadi mekanisme ekosistem dalam keberlangsungan proses kehidupan itu, jawaban paling tepat adalah yang fotosintesis. Jawabannya adalah D. Ini merupakan keberlangsungan suatu mekanisme keberlangsungan proses kehidupan ekosistem. Soal berikutnya nomor 14. Sejumlah padi IR36 hidup pada 1 hektar sawah, sehingga kita sebut sebagai A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Ekosistem. Ya, jawabannya adalah ini sebagai populasi. B. Sudah jelas. Soal berikutnya nomor 15. Hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam adalah tumbuhan air membutuhkan O2 dari ikan, oksigen ini kan ya. Tumbuhan air membutuhkan H2O dari ikan. Hewan air membutuhkan H2 dari tumbuhan. D. Hewan air membutuhkan CO2 dari tumbuhan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang C. Bukan C, ini bukan B. Jawabannya itu adalah yang C. Oke. Ini lihat ya. Oke, sorry. Ini sebenarnya wow. Oke, jawabannya itu yang C. Ini saja. Jawabannya C. Hewan air membutuhkan O2 dari tumbuhan. Oksigen ini ya. Nomor 16. Dari sini ya. Bentuk interaksi antara tanaman padi dengan burung pipit adalah A. Paratisme, karena bila padi mati, burung pipit akan mati. B. Predasi, karena matinya burung pipit akan meningkatkan pertumbuhan padi. C. Komersialisme, karena burung pipit untung sedangkan padi tidak rugi. D. Kompetisi, karena burung pipit dan padi mendapati habitat yang sama. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Parasitisme, karena bila padi mati, burung pipit akan mati. Itu merupakan interaksi tanaman padi dan burung pipit. Soal berikutnya, punahnya burung di hutan merupakan diburu akan menyebabkan A. Perubahan keseimbangan alam di hutan tersebut. B. Hanya hewan pemakan burung itu saja yang akan musnah. C. Tidak semua hewan di dalam hutan ikan musnah. D. Hanya semua hewan yang ada di dalam hutan akan musnah. Ya, jawabannya yang paling tepat ini punahnya burung di hutan karena diburu akan menyebabkan perubahan keseimbangan alam di hutan. Jawabannya adalah yang A. Oke, perhatikan gambar berikut. Lilin yang menyala merupakan sumber A. Listrik, B. Panas, C. Gerak, dan D. Bunyi. Nah, kita tahu lilin ini menyala itu ya, jawabannya itu A. Panas. Jadi api ini panas. Itu menyebabkan, kalau nggak percaya coba saja, ini panas. Oke.
Soal berikutnya nomor 19. Tono menggosok-gosokkan penggaris pada kain yang kering selama 2 menit. Kemudian Tono menyentuh permukaan penggaris. Dari cerita itu, pernyataan yang tepat adalah A. Permukaan penggaris terasa panas. B. Permukaan penggaris terasa dingin. C. Permukaan penggaris kasar. D. Permukaan penggaris halus. Jadi jawaban tepat adalah iya, permukaan penggaris itu terasa panas. Kalau penggaris kita gosokkan selama 2 menit, ini permukaan garis ini akan terasa panas seperti itu. Misalnya kita menggosokkan kedua belah tangan kita pun akan panas. Itu dari gosokan. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ketika lebah terbang, ia mengeluarkan suara dengungan. Suara itu berasal dari getaran A. Mulut, B. Sayap, C. Antena, D. Kaki. Ya, kepakan ini mengeluarkan suara dengungan itu berasal dari sayap lebah. Itu merupakan getaran dari suara dengungan yang berasal dari lebah ini. Soal berikutnya nomor apa nih? Ntar kayak gini aja. Oke, ini juga seru nih. Iya. PLTS atau sel surya menyerap energi yang berasal dari titik-titik untuk dikonversi menjadi listrik. A. Panas bumi, B. Matahari, C. Air terjun, dan D. Angin. Ini sudah jelas, itu dikonversi menjadi listrik adalah jawabannya berasal dari panas matahari. Nah, kalau hari siang itu akan menyerap energi sel surya atau tenaga surya matahari itu. Nah, kalau malam lampunya akan menyala, itu menjadi listrik, dikonversi atau diubah menjadi listrik. Berikut nomor 12. Benda berikut yang memanfaatkan energi angin adalah A. Seruling, B. Pesawat, C. Trompet, dan D. Televisi. Angin. Ya, seruling bukan. Seruling ini kita tiup. Pesawat benar. Trompet dari kita tiup sama dengan seruling. Televisi dari listrik. Jadi jawabannya adalah yang B. Pesawat. Pesawat ini memanfaatkan energi angin. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini air terjun ya. Sumber energi arus air pada air terjun harus A. Curam, B. Lambat, C. Deras, dan D. Asin. Nah, energi pada air terjun ini arus deras. Jawabannya adalah yang B. Bukan curam, tapi paling tepat ini adalah yang deras. Kalau air terjunnya deras, itu dinamakan energi arus air pada air terjun. Soal berikutnya nomor 24. Biru bagus nih. Parasut menerapkan konsep gerak karena pengaruh A. Panas, B. Udara, C. Air, dan D. Api. Parasut ini konsep geraknya karena pengaruh apa? Ya, karena pengaruh udara. Jawabannya B. Bukan panas, bukan air, bukan juga api. Jadi jawabannya adalah yang udara. Soal berikutnya nomor 25 atau nomor terakhir pilihan ganda. Berikut kelemahan energi matahari sebagai sumber energi adalah A. Tidak dapat habis, B. Tergantung pada musim, C. Tidak mencemari lingkungan, dan D. Energi yang dihasilkan sangat besar. Jawabannya itu tergantung pada musim. Nah, itu kelemahannya.
Kalau musim hujan itu tidak, makanya sumber energi dari matahari tergantung dari musimnya. Soal ini pilihan ganda kompleks, jadi pilihannya ada 2. Pilihlah lebih dari 1 jawaban yang benar. Nah, hewan berikut yang merupakan herbivore adalah A. Sapi, harimau, ikan koi, kerbau. Jadi jawabannya ini ada 2. Ya, jawabannya ini hewan herbivore, pemakan rumput. Kerbau, iya. Ini salah, jadi jawabannya adalah yang A dan D ya, A dan D. Nomor 2. Energi fosil jika digunakan terus-menerus akan habis. Oleh sebab itu, kamu bisa menggunakan energi berikut sebagai penggantinya. A. Air, B. Angin, C. Gas, dan D. Batu bara. O2 ini, ya benar, lupa saya. Ini jawabannya angin dan air. Nah, ini tidak pernah habis. Kalau gas dan batu bara ini salah. Energi fosil digunakan terus akan habis. Nah, seperti itu energi penggantinya ini yang tidak habis adalah air dan angin. Soal nomor 3. Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berikut wilayah yang memiliki PLTPB. A. Jambi, Dieng, ada Kamojang, dan Sentani. Jadi jawabannya adalah yang B dan C. Jadi jawabannya ini. Oke. Soal berikutnya nomor 4. Desi memiliki benda yang diletakkan di meja. Benda dapat mengalir ke segala arah dan tidak dapat dipegang. Benda tersebut adalah A. Aluminium, beras, minyak, oli. Nah, ini jawabannya yang 2 adalah yang minyak dan oli. Jawabannya C, D. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jenis bahan yang digunakan adalah, ini bahan yang digunakan ini ya, kayu dan kaca. Ini bukan. Kayu dan kaca. Nah, ini esai isian bagian 3. Bentuknya tidak berubah, ukurannya sama, adalah sifat apa? Benda. Sifatnya adalah benda padat. Sifat benda padat. Oke. Nomor 2. Bahan baku plastik dari mana ini? Minyak bumi. Dari minyak bumi. Jadi jawabannya seperti itu ya. Oke, nomor 3. Benda keras, bening, dan mudah pecah. Iya, cermin atau disebut kaca. Nomor 4. Waduk gajah mungkur termasuk jenis ekosistem waduk. Itu ekosistem buatan. Seekor kambing merupakan satuan makhluk hidup yang disebut dengan apa? Disebut dengan individu. Satuan, karena satuan. Saat dawai dipetik dengan kuat, kita menghasilkan bunyi yang kuat. Nomor 7. Aerogenerator digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Nomor 8. Aliran air dapat dimanfaatkan sebagai energi air, selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nomor 9. Penggunaan energi fosil seperti
bensin dan solar dapat merugikan lingkungan karena menimbulkan pencemaran. Soal berikutnya nomor 10. Nah, ini. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan uap air. Oke, ini pilihan gandanya dan esai ini tidak kita isi. Silakan yang mau mencari di rumah boleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share dan subscribe-nya. Terima kasih.